Di sebuah desa sunyi bernama Waringin, seorang petani bernama Agus mulai dihantui sosok pocong yang menyerupai dirinya sendiri. Tak peduli, siang atau malam, makhluk itu selalu muncul, diam, menatap tanpa kata, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Awalnya, warga menganggap Agus gila. Hingga suatu malam, mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dua sosok Agus berdiri berdampingan di tengah sawah, di bawah bulan yang merah, seperti darah. Desa Waringin, sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Pati, dikenal tenang dan damai. Di antara hamparan sawah luas, berdirilah rumah sederhana milik Agus, seorang petani berusia 30-an. Setiap pagi, Agus selalu berangkat ke sawah membawa cangkul dan bekal nasi bungkus dari istrinya Siti. Tapi, sejak 2 minggu terakhir, suasana tenang itu berubah menjadi mencekam. Hari itu, matahari baru setinggi tombak. Agus berjalan menyusuri pematang, namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu di kejauhan. Di tepi sawah yang menghadap proyek irigasi baru, berdiri sosok berpakaian putih panjang. Dari jauh, terlihat seperti kain kafan. Agus menyipitkan mata dan jantungnya nyaris berhenti ketika menyadari wajah sosok itu. Persis seperti wajahnya sendiri. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Agus angin, berhenti berembus, suara jangkrik lenyap. Agus memanggil dengan suara gemetar, "Hei, siapa kau?" Tapi tidak ada jawaban. Ia melangkah pelan, dan sosok itu tiba-tiba bergetar, lalu menghilang begitu saja di antara kabut panas sawah. Agus mundur ketakutan, jantungnya berpacu. Ia berlari pulang dengan napas memburu. Di rumah, Siti terkejut melihat suaminya pucat pasi. "Gus, kenapa?" Agus menjawab terbata, "Aku lihat, aku sendiri, Sit. Aku lihat aku sendiri berdiri di sawah." Siti mengira suaminya hanya kelelahan. "Kau ini capek, Gus. Mungkin cuma bayangan." Namun malamnya, ketika Agus keluar menimba air di sumur belakang, suara langkah pelan terdengar dari arah kebun pisang. Ia menoleh, dan di sana, di bawah cahaya rembulan, berdiri lagi sosok putih dengan wajahnya sendiri, kepala terikat kain kafan. Wajah pucat itu menatapnya tajam tanpa mata air di ember tumpah. Tangan Agus gemetar hebat. Jangan dekati aku." Ia mundur, tapi pocong itu melangkah tanpa suara. Langkahnya tak menyentuh tanah, hanya melayang pelan. Begitu jarak tinggal beberapa meter, tiba-tiba terdengar suara ayam berkokok keras, dan sosok itu lenyap seketika. Keesokan harinya Agus menceritakan semuanya kepada Pak Darto, tetangga sebelah rumah. Tapi Pak Darto hanya tertawa. "Ah, mungkin kau salah lihat, Gus. Di sawah itu sering orang lewat, bisa saja bayangan sendiri." Namun Agus bersumpah, wajahnya sendiri yang ia lihat persis dari garis rahang sampai tatapan matanya. Sejak hari itu, sosok itu muncul setiap hari. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Kadang saat Agus mencangkul, pocong itu berdiri di seberang pematang dengan kepala miring, seolah memperhatikan setiap gerakannya. Kadang muncul di belakang gubuk saat hujan turun deras. Agus mulai kehilangan tidur. Setiap ia memejamkan mata, terbayang wajah dirinya sendiri dalam balutan kain kafan. Ia merasa seperti diawasi. Siti mulai cemas karena suaminya jarang bicara, hanya duduk di teras menatap ke sawah dengan mata kosong. Suatu pagi, ketika kabut tebal masih menyelimuti desa, Agus melihat sesuatu di dekat pohon randu di tepi sawah. Ada bekas pijakan kaki. Tapi anehnya, jejak itu bukan kaki manusia, melainkan seperti bekas lilitan kain basah. Dan di ujung jejak itu, tertinggal sehelai kain putih kotor, berbau anyir tanah dan darah lama. Agus memungut kain itu dengan tangan gemetar.
Di saat bersamaan, angin berhembus kencang, membuat daun randu bergetar. Dari balik kabut, terdengar suara lirih, seperti bisikan, "Gus, aku dingin." Kain itu terlepas dari tangannya. Agus berlari pulang sekuat tenaga, tapi suara itu terus mengikuti di belakangnya. "Gus, jangan tinggalkan aku." Malam di desa Waringin semakin terasa berat sejak kejadian di bawah pohon randu itu. Kain putih kotor yang ditemukan Agus kini disimpan Siti di dapur, dibungkus daun pisang karena baunya tak tertahankan. Tapi sejak kain itu ada di rumah, setiap malam terdengar suara seperti orang menggaruk dinding dan mengetuk jendela pelan. "Gus, kau dengar?" bisik Siti ketakutan sambil memeluk bantal. Agus hanya terdiam, matanya menatap jendela kamar yang berembun. Dari luar, samar-samar terdengar suara orang mengaji, padahal jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara itu datang dari arah proyek irigasi di sawah timur, tempat yang kini ditutup seng tinggi karena ada alat berat bekerja. Keesokan paginya, Agus memberanikan diri pergi ke sana. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Di lokasi proyek, tanahnya terlihat seperti baru saja digali besar-besaran. Bau lumpur bercampur aroma aneh seperti kain kafan basah. Salah satu pekerja proyek yang bernama Rudi menegur Agus. "Pak, jangan kesini dulu. Semalam banyak yang ketakutan. Katanya ada yang lihat pocong di pinggir galian." Agus menatapnya dengan mata lelah. "Kau juga lihat?" Rudi menelan ludah. "Saya lihat, Pak. Mukanya mirip sekali sama jenengan." Tubuh Agus gemetar. Ia melangkah mundur tanpa sadar. Sementara itu, dari lubang besar bekas galian, tercium bau busuk seperti bangkai yang sudah lama terkubur. Tanah di situ lembek, seolah baru digali, lalu ditutup lagi. Malamnya, saat angin bertiup kencang dan hujan turun, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, bukan dari luar rumah, tapi dari bawah tanah. "Gus, kembalikan aku." Siti menjerit dan menyalakan lampu teplok. Di lantai dapur, kain putih yang disimpan dalam daun pisang kini terbuka sendiri. Kain itu basah, seolah baru saja direndam lumpur, dan di ujungnya ada tanah merah menggumpal. Agus terdiam, wajahnya pucat pasi. "Aku harus ke proyek itu sekarang," katanya lirih. Siti memegang tangannya. "Jangan, Gus, jangan pergi malam-malam." Namun Agus seperti tak mendengar. Ia mengenakan jaket dan keluar di tengah hujan deras menuju arah proyek. Setibanya di sana, petir menyambar langit, menerangi area galian besar itu. Agus melihat jelas. Di tengah tanah berlumpur, berdiri sosok pocong putih dengan kepala miring. Wajahnya identik dengannya. Hanya saja kulitnya pucat kebiruan dan matanya kosong. Pocong itu menunduk, lalu perlahan mengangkat wajahnya. "Kenapa kau biarkan aku di sini?" Suaranya seperti bergema dari dalam tanah. Agus mundur beberapa langkah, tapi kakinya terperosok lumpur. Sosok itu melayang mendekat, dan tanah di sekitarnya berguncang kecil. Dari balik lumpur muncul tangan-tangan lain, seperti hendak meraih kaki Agus. Ia berteriak sekeras-kerasnya. Tak jauh dari situ, Pak Darto dan beberapa pekerja proyek yang sedang ronda mendengar jeritan itu. Mereka berlari dengan senter dan menemukan Agus pingsan di tepi galian. Tubuhnya basah kuyup penuh lumpur. Namun, yang membuat mereka menggigil, di sebelah Agus ada jejak kain putih yang panjang dan basah, seperti ada sesuatu yang baru saja berdiri di sana. Keesokan paginya, Agus terbangun di rumahnya. Warga sudah berkumpul, wajahnya pucat, tangan dingin. "Gus, kau kenapa bisa di sana malam-malam?" tanya Pak Darto. Agus menatap kosong. Dia marah. Dia bilang tanah itu tempatnya. Katanya aku harus kembalikan dia. Warga saling berpandangan. Rudi, salah satu pekerja proyek, tiba-tiba bersuara. "Pak RT,
Saya rasa proyek ini berdiri di bekas makam tua. Waktu kami gali tanah, kami nemu batu nisan kecil tanpa nama. Kami pikir cuma batu biasa. Suasana hening. Hanya suara angin menerobos sela-sela rumah papan. Siti memegangi tangan suaminya yang gemetar. Dan di luar, dari arah proyek, terdengar lagi azan, samar, bercampur suara tangisan halus, seolah dari dalam tanah. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah ketika suara ayam jantan bersahutan. Namun, suasana desa Waringin terasa ganjil. Beberapa warga sudah berkumpul di warung Bu Marni, membicarakan hal yang mulai menyebar sejak malam sebelumnya. Agus ditemukan pingsan di area proyek, di sebelah kain kafan basah. Katanya dia lihat pocong mukanya mirip dia sendiri, ujar Bu Marni pelan sambil menyeduh kopi. Mirip Agus? Ah, jangan bercanda Bu, sahut salah satu warga, Wanto, tapi wajahnya tegang. Beneran? Rudi, pekerja proyek, juga bilang gitu, timpal Pak Darto yang duduk di sudut. Aku sendiri yang bantu angkat Agus semalam. Di tanah bekas galian itu, ada jejak kayak kain kafan. Aku masih ingat baunya, busuk banget. Warga terdiam, suasana warung mendadak sunyi. Di luar, angin lewat membawa bau lumpur dan daun kering. Sementara itu, di rumahnya, Agus duduk di teras menatap sawah. Matanya merah, wajahnya kusut, tubuhnya gemetar. Siti mencoba menenangkan, tapi Agus hanya berkata pelan, "Dia akan datang lagi, Sit. Siang nanti." Dia selalu menatap dari proyek itu. Siti menangis. "Gus, tolong berhenti mikirin itu. Aku takut." Agus hanya diam, menatap langit mendung. Siangnya, Pak RT datang bersama beberapa warga untuk menenangkan Agus. Mereka duduk di ruang tamu yang berbau lembab. "Gus, kami dengar kabar kau lihat sesuatu di proyek. Tapi mungkin itu cuma pikiranmu," ujar Pak RT hati-hati. Agus menatapnya tajam. "Aku tahu apa yang kulihat Pak RT. Itu aku sendiri, wajahnya. Sama persis, dia datang dari tanah proyek itu. Dia bicara padaku, katanya aku harus kembalikan dia." "Siapa dia itu?" tanya Pak RT. Agus menggenggam lututnya kuat-kuat. "Aku nggak tahu, tapi dia tahu namaku, tahu rumahku, dan tiap malam dia panggil aku." Warga yang mendengar mulai berbisik-bisik. Ada yang menggeleng, ada yang menatap kasihan. Kasihan Agus, mungkin kerasukan, gumam seorang ibu. Yang lain berbisik, atau memang sudah gila. Sore harinya, Agus berlari ke tengah sawah sambil berteriak, "Kalau kalian gak percaya, nanti kalian lihat sendiri, dia akan datang." Warga yang melihat hanya bisa menatap dari kejauhan, takut mendekat. Hujan mulai turun gerimis dan langit berubah kelabu. Menjelang malam, sekitar pukul 8, beberapa warga yang masih berjaga di balai desa tiba-tiba melihat dua sosok berjalan di tepi sawah timur. Dari cahaya petromak yang dibawa Pak Darto, terlihat jelas salah satu sosok adalah Agus membawa lampu dan berjalan pelan. Tapi di sebelahnya ada pocong berwarna putih kusam, kepala miring, wajahnya mirip Agus. "Ya Allah, itu Agus 2 orang!" teriak salah satu warga panik. Lampu petromak hampir jatuh dari tangan Pak Darto. Mereka semua terpaku. Pocong itu berdiri sejajar dengan Agus, lalu menoleh perlahan ke arah mereka. Wajahnya hancur separuh, namun bentuknya tetap seperti Agus. Warga berhamburan, ada yang jatuh, ada yang menjerit histeris. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri, Agus yang asli tampak tidak sadar kalau di sebelahnya ada sosok itu. Ia terus berjalan seperti orang linglung, sementara pocong di sebelahnya mengikuti langkahnya dengan irama yang sama. Setelah warga lari, hanya tersisa Pak Darto dan Bu Marni yang bersembunyi di balik pohon pisang, menyaksikan dari jauh. Mereka melihat Agus berhenti di tepi pematang, menatap ke arah proyek yang gelap gulita.
Sosok pocong itu berdiri di sampingnya, lalu perlahan menghilang, meninggalkan jejak tanah basah di rumput. Keesokan paginya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Tak ada lagi yang menertawakan Agus. Semua takut, tapi juga bingung. Bagaimana mungkin dua sosok yang identik bisa muncul bersamaan? Warga mulai berbisik di setiap sudut, di warung, di sawah, bahkan di mushola. Kalau Agus yang asli ada di sawah, lalu yang semalam berdiri di pematang itu siapa? Desa Waringin yang biasanya ramai oleh suara orang bekerja di sawah, kini berubah sunyi. Sejak kejadian malam itu, ketika dua sosok mirip Agus terlihat berjalan berdampingan di pematang, ketenangan desa seolah diselimuti rasa takut. Tak ada lagi anak-anak bermain sore hari, dan para perempuan tak berani menjemur pakaian di luar setelah maghrib. Di warung Bu Marni, suasana tegang. Ia duduk bersama Pak Darto dan Pak RT, membicarakan kejadian aneh yang terus berlanjut. Semalam, aku lihat dari jendela, di sawah sebelah rumah Agus itu ada bayangan putih berdiri lama. Aku kira kain, tapi waktu aku nyalain lampu, bayangan itu bergerak, kata Bu Marni dengan suara bergetar. Pak Darto menimpali pelan. Aku juga lihat, Bu. Tapi yang bikin aku bingung, Agus juga aku lihat keluar dari rumahnya malam itu. Dia berdiri di teras, tapi di sawah sana. Sosok mirip dia juga berdiri. Dua-duanya hidup. Pak RT menarik napas panjang. Kita harus ngomong sama Kiai Ibnu, sesepuh desa. Ini bukan hal biasa. Warga sudah ketakutan. Sementara itu, Siti semakin tidak tenang. Ia mulai sering terbangun tengah malam, mendengar suara langkah kaki dari arah dapur, diikuti suara lirih memanggil, "Sit, tolong bilang ke Agus, jangan tinggalkan aku." Setiap kali Siti melihat keluar jendela, bayangan pocong itu berdiri di tengah jalan tanah yang mengarah ke proyek irigasi. Wajahnya tertutup kain, tapi dari bentuk tubuhnya tak bisa disangkal. Itu mirip Agus. Pagi harinya, warga gempar. Rudi, salah satu pekerja proyek, berlari ke balai desa sambil ketakutan. "Pak RT, di proyek, tadi pagi pocong itu muncul lagi." Tapi bukan cuma satu, ada dua. Satunya berdiri di tepi galian, satunya di atas tanggul. Dan mereka sama persis mukanya kayak Agus. Pak RT, Pak Darto, dan beberapa warga segera mendatangi lokasi. Di sana, bekas pijakan kaki basah terlihat jelas di lumpur, panjang dan tidak beraturan seperti melangkah tanpa alas. Di ujung tanggul, tercium bau busuk bercampur aroma bunga Kamboja yang menusuk hidung Agus yang datang belakangan hanya bisa terpaku. Matanya menatap tanah itu, lalu perlahan ia berkata, dia marah, dia nggak mau tanahnya diganggu. Warga saling pandang, bingung antara takut dan penasaran. Saat senja tiba, langit di atas sawah berwarna merah darah. Beberapa warga yang hendak pulang dari ladang berhenti ketika melihat sesuatu melayang di atas pematang. Sebuah sosok pocong berwarna kusam, kainnya basah oleh lumpur, melayang diam sekitar 1 meter di udara. Wajahnya terlihat jelas dalam cahaya temaram, dan benar mirip Agus. "Ya Allah," bisik seorang ibu, lalu teriak histeris. Warga berlarian ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat. Tapi meski sudah di dalam rumah, beberapa dari mereka mengaku masih mendengar suara ketukan pelan di dinding dan jendela, disertai bisikan lirih memanggil nama Agus. Malam itu, angin bertiup kencang dari arah timur tirai. Rumah-rumah warga berkibar sendiri. Pak Darto, yang rumahnya paling dekat dengan sawah, mendengar suara langkah kaki di atap rumahnya. Saat ia beranikan diri keluar dengan senter, terlihat bayangan putih melompat dari atap dan menghilang ke arah kebun pisang. Pagi berikutnya, Pak Darto menemukan di tanah dekat pagar rumahnya kain kafan putih berlumpur, sama seperti yang dulu ditemukan Agus di bawah pohon randu.
Dan yang lebih menakutkan, di kain itu ada bekas cap tangan kecil berwarna hitam pekat desa. Waringin kini sepenuhnya dicekam teror. Tak ada lagi yang berani melewati jalan menuju proyek, bahkan di siang bolong. Warga mulai percaya bahwa sosok pocong berwajah Agus bukanlah halusinasi. Namun, di tengah kepanikan itu, muncul satu pertanyaan besar yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Jika Agus setiap hari terlihat keluar masuk rumah, bekerja di sawah, berbicara dengan warga, lalu siapa sosok mirip dirinya yang melayang di atas pematang dan menangis di malam hari? Malam itu, suasana desa Waringin sunyi tak biasa. Lampu-lampu rumah padam lebih awal, seolah semua orang takut malam itu datang terlalu lama. Dari kejauhan, terdengar kokok ayam yang salah waktu, disusul suara serangga malam yang seperti berbisik. Agus duduk di beranda rumahnya dengan wajah letih. Matanya kosong menatap sawah timur yang kini ditutup pagar proyek. Setiap malam, ia masih mendengar suara memanggil namanya dari arah sana. Siti sudah tak berani tidur sendirian. Ia sering menjerit di tengah malam. Katanya, ada sosok putih berdiri di pojok kamar, menatapnya sambil berbisik, "Jangan biarkan aku di sini. Panas, sempit." Pagi harinya, Pak Darto datang menjemput Agus. "Gus, ayo ikut aku. Pak RT sudah manggil kita ke rumah Kiai Ibnu. Katanya Kiai mau bicara soal semua ini." Agus yang semula ragu akhirnya mengangguk. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang mengarah ke rumah Kiai Ibnu, ulama sepuh yang dikenal bijak dan jarang keluar rumah. Rumahnya terletak agak di atas bukit kecil, diapit dua pohon sawo tua yang rindang. Sesampainya di sana, Pak RT, Bu Marni, dan dua sesepuh desa lainnya sudah menunggu Kiai Ibnu duduk bersila di depan lampu teplok. Janggutnya memutih, matanya sayu tapi tajam. "Agus," katanya pelan, "aku sudah tahu kenapa arwah itu datang padamu." Ruangan seketika hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Agus menelan ludah. "Arwah itu siapa, Kiai?" Kiai Ibnu menghela napas panjang, lalu mulai bercerita perlahan. "Dulu, waktu ibumu melahirkan, dia tidak melahirkan satu anak, tapi dua. Kau punya saudara kembar, tapi sayang, kembaranmu meninggal saat lahir." Suara gemerisik terdengar dari luar jendela, tapi Kiai Ibnu terus berbicara. "Ibumu waktu itu tak sanggup mengurus pemakaman karena ayahmu sedang di luar kota. Maka bayi yang meninggal dikuburkan diam-diam di pojok sawah timur, dekat pohon randu, tempat proyek irigasi sekarang berdiri." Agus terpaku, wajahnya pucat. "Jadi, makam itu..." "Benar," lanjut Kiai Ibnu. "Itulah sebabnya arwahnya gelisah. Kuburannya terganggu oleh proyek itu. Ia datang bukan untuk menyakitimu, tapi menuntut agar jasadnya dipindahkan ke tempat yang layak." Siti yang ikut mendengar langsung menangis pelan. "Kenapa ibu gak pernah cerita, Kiai? Ibumu takut. Ia sempat sakit parah sebelum meninggal, dan waktu itu ia berpesan kepadaku serta dua orang sesepuh desa ini agar jika sawah itu diganggu, makam bayi itu dipindahkan. Tapi pesan itu terlupakan. Sampai sekarang, suasana hening lama. Hanya suara kipas bambu berderak. Tiba-tiba, dari arah luar terdengar suara aneh, seperti kain diseret di tanah. Semua orang menoleh ke jendela. Di luar, di bawah cahaya bulan setengah, tampak sosok pocong berdiri di halaman rumah Kiai Ibnu. Kainnya basah, tanah menempel di sekujur tubuh, dan wajahnya kembali identik dengan Agus. Siti menjerit, Bu Marni terperosok ke belakang, Pak Darto refleks membaca doa. Tapi Kiai Ibnu tetap tenang. Ia menatap sosok itu dan berkata tegas, "Jika kau memang saudara kandungnya, tunjukkan apa yang kau minta." Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang.
membuat lampu teplok bergoyang hebat. Pocong itu menunduk perlahan, lalu mengangkat tangannya menunjuk ke arah timur, ke lokasi proyek yang dulunya pojok sawah. Setelah itu, ia menunduk lagi, lalu lenyap seolah tertelan angin. Malam Kyai Ibnu berdiri dengan napas berat. Sudah jelas, dia hanya ingin dipindahkan. Malam besok, kita ke sana, bawa cangkul dan kain kafan baru. Semua yang hadir hanya bisa mengangguk pelan, meski wajah mereka masih pucat. Saat mereka pulang malam itu, langit mendadak berubah gelap. Di kejauhan, kilat menyambar sawah timur, dan terdengar sayup suara tangisan bayi bercampur suara azan yang menggema pelan dari arah proyek. Dan di teras rumahnya, Agus berdiri memandangi sawah itu dengan perasaan campur aduk antara takut, sedih, dan penasaran. Kini ia tahu kebenarannya, bahwa sosok yang menghantuinya bukanlah setan asing, melainkan darah dagingnya sendiri. Langit malam itu gelap pekat, tak ada bintang, hanya cahaya bulan separuh yang menggantung redup di balik awan tebal. Di tengah sawah timur, tempat proyek pemerintah akan dibangun, sekelompok orang berdiri, melingkar membawa obor angin, berembus pelan, tapi menusuk tulang. Di antara mereka berdiri Agus, wajahnya datar, namun matanya sembab. Kyai Ibnu berdiri di depan, membaca doa perlahan, suaranya berat dan dalam. Di sampingnya, Pak Darto dan dua warga lain memegang cangkul. Di bawah tanah ini, kata Kyai Ibnu lirih, terkubur saudara kembar Agus yang dulu tak sempat diberi nama malam ini. Semoga arwahnya tenang dan tidak lagi menampakkan diri. Mereka mulai menggali. Suara cangkul menembus tanah basah, disertai gemuruh guntur yang makin mendekat. Setiap lapisan tanah terangkat, aroma anyir lumpur bercampur wangi bunga Kamboja, samar-samar tercium. Siti memeluk tubuhnya sendiri, gemetar. Mas, yakin dia cuma mau dipindahkan? Agus tak menjawab. Ia hanya menatap lubang itu, berharap menemukan jawaban di sana. Beberapa menit kemudian, salah satu warga berseru pelan, "Pak Kyai, ini kayaknya sudah kena." Cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Mereka menggali lebih hati-hati, dan benar, terlihat kain kafan tua berwarna kecoklatan, sudah rapuh dimakan tanah. Kyai Ibnu berlutut menepuk tanah di samping liang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saat kain kafan itu mulai diangkat, angin tiba-tiba berputar kencang. Obor bergoyang liar, sebagian padam. Suara aneh terdengar dari kejauhan, seperti tangisan bayi dan derap langkah seseorang yang berlari di lumpur. Siti berteriak, "Mas, di belakangmu." Agus menoleh, dan di sana berdiri sosok pocong yang sama. Kain kafannya kini basah berlumpur, tapi wajahnya tak lagi seram. Wajah itu tenang, seolah tersenyum sendu menatap Agus. Agus menatap balik tanpa suara. Air matanya menetes tanpa ia sadari. "Apa kau, saudaraku?" bisiknya. Pocong itu tak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan, lalu menunjuk ke arah tanah tempat jasadnya ditemukan. Setelah itu, perlahan-lahan ia mendekat, dan tubuhnya mulai memudar di antara tiupan angin malam, menyisakan aroma tanah dan bunga kenanga. Semua yang hadir terdiam, menahan napas. Kyai Ibnu kemudian menunduk dan berkata, "Dia sudah ridha. Pindahkan jasadnya sekarang." Agus sendiri yang turun ke lubang itu, tangannya gemetar saat memegang tulang-tulang kecil yang nyaris hancur. Ia membungkusnya dengan kain kafan baru, lalu mengangkatnya dengan hati-hati. Tak ada suara selain hembusan angin yang kini terasa hangat. Mereka berjalan pelan ke pemakaman desa, diiringi doa-doa. Di setiap langkah, Agus merasa beban di dadanya perlahan lepas. Sampai akhirnya, jasad itu dikubur ulang di bawah pohon sawo besar, dekat rumah Kyai Ibnu, tempat yang sejuk dan tenang. Setelah doa terakhir dibacakan, Kyai Ibnu menepuk bahu Agus.
Mulai malam ini, kau dan dia tak lagi terpisah. Kau hidup untuk dua jiwa, untukmu dan saudaramu." Agus menunduk, menatap gundukan tanah baru itu lama sekali. Ia merasa seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang ikut tenang. Namun, sebelum semua orang pergi, Pak Darto menoleh ke arah sawah yang gelap dan bergumam, "Lihat deh, itu apa di sana?" Semua menatap ke arah yang sama. Di ujung sawah, di antara kabut tipis dan sinar bulan yang menembus awan, tampak dua sosok lelaki berdiri berdampingan. Satu Agus, satunya lagi sosok berpakaian putih yang tersenyum damai. Siti menjerit kecil, tapi Kiai Ibnu tersenyum pelan. Tenang, dia hanya berpamitan. Perlahan, sosok putih itu mengangkat tangannya, seolah mengucapkan terima kasih, lalu lenyap bersama kabut yang tersapu angin pagi. Sejak malam itu, tak ada lagi teror pocong di desa Waringin. Sawah timur kembali sunyi, proyek pemerintah berjalan lancar, dan warga berhenti berbisik ketakutan. Namun, setiap subuh saat Agus berangkat ke sawah, ia selalu menatap ke arah kuburan baru di bawah pohon sawo itu. Ia tersenyum, lalu berbisik pelan, "Tenanglah di sana, saudara. Aku akan terus menjaga namamu." Dan di antara desir angin yang lembut, terkadang masih terdengar samar suara halus menjawab, "Aku di sini, Gus." Malam itu, semua teror di desa Waringin berakhir. Tapi, ketenangan yang datang justru meninggalkan tanda tanya besar. Jika benar pocong itu adalah saudara kembar Agus yang meninggal saat lahir, kenapa baru sekarang arwahnya menampakkan diri? Apakah karena makamnya terganggu? Atau karena ia rindu ingin mengenal saudara yang tak pernah sempat hidup bersamanya? Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, hingga kini, setiap kali angin bertiup dari arah timur sawah, warga mengaku masih mendengar dua suara yang mirip. Tertawa pelan, seolah dua saudara itu akhirnya bisa bersama di dunia yang berbeda.